salam dan bahagia. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Ajar Dewantara tugas 1.1A8 modul 1.1 dengan saya Nikomang Purnawati dari SMA 4 Mataram, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Filosofi pemikiran Ki Ajar Dewantara yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini adalah memberikan kekuatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu di mana peserta didik ini dibentuk dan dibesarkan oleh lingkungannya. Kodrat zaman yaitu pada era saat ini keterampilan yang sangat dibutuhkan peserta didik adalah keterampilan abad 21. Yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu memberikan kebebasan, memerdekakan manusia dalam belajar sehingga akan menciptakan student well-being, yaitu selamat dan bahagia. Selanjutnya yang keempat, penanaman budi pekerti yang nantinya akan mampu menyusun 3 kekuatan Trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Mendidik ibarat bertani, di mana para petani padi menanam padi, maka akan menghasilkan padi. Tidak mungkin padi akan tumbuh menjadi jagung. Seperti itulah layaknya pendidikan. Guru hanya sebagai fasilitator, motivator. Yang selanjutnya, sistem AMO atau yang lebih dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu Muri Handayani, Ing Karso Sing Tulodo, dan Ing Madyo Mangun Karso. Di depan memberi contoh, di tengah memberi kehendak atau motivasi, dan di belakang memberi dorongan atau kekuatan. Dengan asas trikon, yaitu continue, convergent, dan konsentrus. Dan yang terakhir yaitu pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat. Kita di samping sebagai guru, kita adalah siswa yang harus terus belajar dan belajar. Long life education. Seumur hidup kita adalah belajar. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya sudah merasa berhasil dalam mengajar, baik dengan presentasi, ceramah, maupun diskusi. Peserta didik yang kurang aktif dan kurang memiliki motivasi internal dalam belajar, sehingga sangat sulit untuk menggerakkan peserta didik. Jarang melakukan refleksi dan umpan balik, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi ketercapaian. Yang keempat, pencapaian materi untuk ketercapaian target kurikulum. Terkadang kita selaku guru tanpa dipungkiri kita mengejar materi, sehingga agar tercapainya ketuntasan materi tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya, saya merasa gagal jika banyak peserta didik yang
yang lainnya, seperti misalnya puisi. Selanjutnya, yang ketiga, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, karena setiap pribadi peserta didik memiliki keunikan yang sangat luar biasa. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu sebagai salah satu untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas dengan tetap memperhatikan waktu yang tersedia. Yang selanjutnya, dukungan keluarga dan pengaruh lingkungan memegang peranan penting, di mana keluarga merupakan fondasi awal seseorang peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang lain, serta pengaruh lingkungan yang saat ini sangat kita khawatirkan tentang pergaulan peserta didik yang tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran ajar Dewantara? Yang pertama, tidak lagi menuntut, tetapi menuntut dan memberikan bimbingan anak-anak untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai kodrat manusia dan anggota masyarakat. Dengan menerapkan trilogi pendidikan sistem Hong Ki Ajar Dewantara, yaitu Ing Karso Sing Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tut Huri Handayani, di mana di depan memberikan teladan atau contoh, di tengah memberikan kehendak atau motivasi, dan di belakang memberikan dorongan dan kekuatan. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam di mana lingkungan peserta didik itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodrat zaman, yaitu yang terpenting saat ini adalah peserta didik mampu menguasai keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Yang ketiga, pembelajaran menyeimbangkan antara IQ, SQ, dan EQ, tidak saja dinilai dari intelektual tetapi dari spiritual, emosional, seperti yang dikatakan sarjana barat Albert Einstein, yaitu ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Jadi kesimpulan saya bahwa ternyata banyak hal yang harus dan segera saya terapkan dari pemikiran Ki Ajar Dewantara. Mari terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sekali merdeka, tetap merdeka belajar. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.